Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, sekali lagi saya rindu menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di YouTube juga. Shalom. Haleluya, sekali lagi saya juga rindu mengucapkan selamat Natal dan menyambut tahun baru bagi kita semua. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri, katakan ke kiri kanannya, ucapkan selamat Natal dan tahun baru, dan katakan kata-kata yang positif kepada kiri kanannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau membawa pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur buat setiap penyertaan-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Pagi hari yang indah ini kami datang membawa kerinduan kami Tuhan. Kau jadikan kami umat-Mu yang selalu rindu berada di dalam rumah-Mu dan menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membawa penyembahan kami untuk-Mu. Kau sucikan, Kau kuduskan pikiran setiap kami Tuhan. Bila saat ini Tuhan kami boleh fokus hanya satu tujuan, yaitu untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, Uriya Rabaya Shana ya Rabaya Rabaya. Uriya Rabaya Shana ya Rabaya Rabaya. Oh Yesus, Yesus, kami datang Tuhan, kami datang Tuhan, membawa kerinduan kami. Oh Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Oh, kami membawa kerinduan kami, kami membawa kerinduan kami Tuhan. Kami undang Kau hadir melawat setiap kami. Oh, kami rindu berada di dekat-Mu Tuhan, kami rindu berada di dekat-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami membawa kerinduan kami kepadamu Raja kami. Oh, terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di rumah-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bersama-sama kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita katakan pujian ini dengan iman kita sekali lagi. Katakan, satu hal yang ku rindu. Benar ya Tuhan, pujian ini keluar dari setiap isi hati kami Tuhan. Dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Sekali lagi katakan, satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di rumah-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan, lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu,
menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Katakan memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Dengan kerinduan kita sekali lagi katakan memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami rindukan Engkau, oh Yesus. Kami bersyukur Tuhan, oh Yesus. Kami agungkan Engkau, sebab Kau Raja kami, sebab Kau Allah kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Uria rabaya rabaya sana ya rabaya rabaya. Uria rabaya rabaya sana ya rabaya rabaya rabaya. Engkau yang melawan setiap kami saat ini Tuhan. Engkau yang bertata di atas pujian kami. Oh Yesus, kami panggil Kau Bapa dan Raja kami. Oh haleluya Yesus, kami mau bermazmur bagi-Mu. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Oh Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau yang kami agungkan, Kau yang kami muliakan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Ya rabaya sana ya rabaya rabaya. Ya rababa baba 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 baba. Ya rababa baba 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 baba. Oh Yesus, kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau. Oh Yesus, Yesus. Ya rabaya sana ya rabaya rabaya. Ya rabaya 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 rabaya. Ya rababa baba 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 baba. Oh, Kau menjamah hati setiap kami saat ini Tuhan, dimanapun kami berada. Oh Yesus, Yesus, mari angkat penyembahan-Mu kepada Tuhan. Tinggalkan segala beban hidup-Mu. Haleluya, Yesus, Yesus. Kau kami agungkan Tuhan. Oh, ya rabaya sana ya rabaya rabaya rabaya. Ya rabaya sana ya rabaya sana ya rabaya. Oh ya rabaya sana ya rabaya. Ya rabaya sana ya rabaya. Ya rabaya sana ya. Oh Yesus, Yesus, Kau kami muliakan. Ria ramayana sana ya nanamu, Ria sana ya rasana maya. Oh Jesus, Jesus, oh sana bagi-Mu Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Oh lebih baik satu hari di pelataran-Mu
daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Dengan kerinduan kita sekali lagi Bapak Ibu saja katakan, lebih baik 1 hari Tuhan, lebih baik. Ini ungkapan isi hati kami kepadamu Tuhan. Kami membawa kerinduan kami kepadamu. Kami memuji-Mu, oh, memuji-Mu. Katakan Kau Allah yang kudus. Mari lebih lagi angkat pujian ini. Bersama-sama kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Oh, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Mari sambil bangkit berdiri, kita akan pujian ini lebih lagi katakan, oh, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik 1 hari, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Oh, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Dengan segenap hati kita sekali lagi katakan. Lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Bersama-sama kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita angkat pujian ini dari awal, kita katakan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan satu hal yang ku rindukan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Katakan lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi Kau Tuhan. Ku mengasihi-Mu. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada di penghujung tahun ini Bapa. Ini bukan karena kuat hebatnya kami, semua karena kemurahan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Tuhan terima kasih kalau hari ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bapa dengan kerendahan hati, kami mau naikkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan boleh izinkan kami jadi bagian dari bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan berkati terus bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan terus melawat bangsa kami Tuhan. Terjadi hujan pertobatan di bangsa kami Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang boleh dipulihkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan di bangsa kami. Tuhan kami percaya ada hati Tuhan atas Indonesia Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan atas Indonesia.
Berkati setiap pulau-pulau yang ada Tuhan. Berkati setiap suku bangsa yang ada Bapa. Tuhan, kami mau serahkan setiap para pemimpin bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, siapapun yang akan terpilih di 2024 adalah seizin Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang berdaulat atas pemilu yang akan datang Tuhan. Biarlah ada damai keamanan atas pemilu nanti Bapa. Kami mau serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Beri kami hikmat pengertian Tuhan, biar kami boleh memilih sesuai dengan yang Tuhan mau. Berkati setiap presiden yang ada saat ini Tuhan, berkati wakilnya Tuhan, berkati setiap DPR, MPR yang ada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap para pemimpin bangsa kami Tuhan, boleh memimpin dengan hikmat yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan di masa pemimpinan mereka Tuhan, mereka boleh senantiasa boleh memimpin dengan adil, mereka boleh memimpin dengan jujur Tuhan. Jauhkan para pemimpin kami dari korupsi Tuhan, jauhkan mereka dari nepotisme Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh senantiasa mengasihi setiap rakyat yang ada Bapa. Tuhan, kami mau berdoa bagi kota di mana kami tinggal. Pontianak Kuburaya dilawat Tuhan. Pontianak Kuburaya dimenangkan Tuhan. Ada hujan pertobatan di kota kami Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan di kota kami. Keamanan ketentraman Tuhan boleh ada atas kota kami Tuhan. Biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa yang boleh dipulihkan Tuhan, dimenangkan Tuhan di kota kami. Berkati setiap gubernur yang ada Bapa, berkati bupati yang ada Tuhan. Biarlah senantiasa mereka boleh mementingkan kepentingan rakyat Tuhan, bukan mementingkan kepentingan mereka sendiri Bapa. Tuhan, berkati setiap tanahnya, berkati airnya, berkati udaranya di kota kami Tuhan. Berkati setiap sumber penghasilan yang ada Bapa. Biar lewat sumber penghasilan yang ada, masyarakat kami senantiasa diberkati Tuhan. Berkati gereja di mana kami boleh Tuhan izinkan beribadah Tuhan. Berkati GBI Fathers Love dimanapun berada saat ini Tuhan. Seluruh cabang, seluruh satelit yang ada kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pakai gereja kami di akhir zaman Tuhan. Boleh menjadi penuai jiwa Tuhan. Lewat gereja kami banyak jiwa-jiwa yang boleh merasakan kasih Tuhan. Biarlah ada hati Tuhan atas gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa yang boleh diberkati Tuhan lewat gereja kami Tuhan. Biarlah gereja kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Boleh menjadi perpanjangan tangan berkat Tuhan di muka bumi Tuhan. Biar lewat gereja kami Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh disembuhkan Tuhan. Berkati gembala sidang kami Tuhan. Kami mau serahkan Pastor Thomas Chandra ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melayani saat ini Bapa, kami percaya ada pengurapan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat Tuhan terus mengalir atasnya Tuhan. Roh kerendahan hati yang daripada Tuhan turun lebih lagi atasnya Tuhan. Kami tolak setiap roh kesombongan. Kami tolak setiap roh yang mementingkan diri sendiri Bapa. Biarlah hamba-Mu ini boleh jadi berkat bagi banyak jiwa Tuhan. Biarlah lewat hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh merasakan kasih Tuhan. Taruhkan hati Bapa lebih lagi atasnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami percaya berkat raja-raja turun lebih lagi atasnya Tuhan. Kesehatannya, apapun pergumulan kebutuhannya saat ini Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh staf pengembalaan yang ada Tuhan, seluruh pengerja yang ada kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh bergandengan tangan, satu visi satu misi dengan gereja kami Tuhan. Kami tolak setiap roh pemecah belah Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi Pastor Denny Lim yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan apapun yang akan keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini adalah segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan. Yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Pakai hamba-Mu ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan turun lebih lagi atas hamba-Mu ini Bapa. Kami mau serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, pengurapan Tuhan, hadirat Tuhan turun atas tempat ini Bapa. Kami mau berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan
yang merupakan jalan kebenaran dan kehidupan bagi setiap kita. Boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tas kiri kanannya katakan, aku siap dimenangkan Tuhan. Aku siap dimenangkan Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi kita katakan dengan iman. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, glory, haleluya, oh, oh, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bapak Ibu saja katakan dengan iman. Yesus jalan dan jalan. Sebab di dalam namanya ada kekuatan, ada keselamatan. Sekali lagi bersama-sama kita katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yuk semua tangannya di atas dong buat Tuhan. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi dong, lebih lagi buat Tuhan. Glory, haleluya, glory, haleluya, oh, glory, haleluya, glory. Sebab di dalam namanya ada apa? Amin. Sambil bertepuk tangan yo. Glory, haleluya, glory. Lebih lagi buat Tuhan. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yo melompat bagi Tuhan, katakan glory, haleluya, oh, oh, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dengan iman kita katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya terlalu yakin dan percaya jemaat GB pada Slop adalah jemaat yang suka memuji Tuhan, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan kita. Kita mengangkat pujian ini bersama-sama, katakan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, katakan mari serukan, mari serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi, katakan dengan iman. Akan merasa sukacita bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, hey glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory,
bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Saya mau Bapak Ibu mengangkat pujian ini. Ketika saya bilang nyanyi glory, katakan hey glory, hey glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory. Hey, kita tes dulu ya Bapak Ibu. Kita tes dulu ya. Yuk semuanya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory. Yuk semuanya menyanyi bagi Tuhan kita. Katakan nyanyi glory. Nyanyi glory, hey glory, hey glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, hey glory, hey hey glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, katakan mari serukan, mari serukan, hey hey, hey hey, bawa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey serukan, bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey serukan, bawa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi dengan iman kita katakan kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, hey glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, hey glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan yuk sambil bertepuk tangan di atas kepala kita nyanyi buat Tuhan. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi, amin. Glory bagi Sang Raja. Glory, glory, hey glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan katakan mari serukan, mari serukan, hey hey, bawa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey serukan, bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bawa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus buat sukacita yang daripadamu. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa, Tuhan kami yang besar. Yesus Kristus Tuhan kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi dengan penuh hati sukacita kita angkat pujian ini, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bersama-sama kita mengangkat pujian ini dari awal. Dengan iman kita katakan, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Bersama-sama katakan, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sambil bangkit berdiri, lebih lagi kita angkat pujian ini. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Sebab saat ini kami boleh melewati tahun 2023. Kami juga tetap percaya saat kami bersama Engkau, kami juga akan bisa melewati tahun 2024 nanti ya Tuhan. Engkau yang berjanji selalu setia, menjaga dan menemani setiap kami umat-Mu.
Thank you Jesus. Bersama-sama sekali lagi kita dengan lembut angkat pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang aku punya besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman kita angkat pujian. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, Kau pembuat mujizat hidupku. Oh, aku tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Oh, aku masih punya Tuhan. Sembah Dia, terus sembah Dia, Raja yang mulia, Raja yang punya penghadapan ke dunia untuk setiap kita. Sembah Dia, Raja kita yang mulia, Yesus namanya. Ya Tuhan, kami menyembah-Mu dengan sungguh ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Saat ini Tuhan, hati kami, jiwa kami,
dan segenap pikiran kami mau membawanya kepadamu ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mau ya Tuhan mengerti akan Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan, pemahaman akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, setidaknya ya Tuhan, saat kami mengerti dan memahami Engkau secara benar, maka hidup kami berjalan selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kami ya Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar ya Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus yang tolong mampukan setiap kami menangkap setiap pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus tolong mampukan hamba-Mu ini ya Tuhan, yang sangat terbatas untuk dapat menyampaikan pesan-Mu dengan benar dan dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya, oleh setiap jemaat-jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami siap untuk belajar dan kami siap untuk menerima akan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Tidak terlambat ya, pastinya saya mengucapkan selamat Natal karena masih ada di bulan Desember, di bulan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana bulan yang penuh dengan segala kemenangan, karena kita tahu kelahiran Dia adalah hidup buat setiap kita. Tanpa kelahiran Dia, kita tidak ada seperti saat ini. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Itu semua karena anugerah-Nya. Karena Yesus lahir dan bukan cuma sekedar lahir, tetapi Dia ada tinggal di dalam setiap kita. Setiap hati kita, Bapak, Ibu, Saudara semua hadir Yesus di dalamnya. Dan pada saat Bapak Ibu menerima Dia dan Dia pun tinggal di dalam Bapak Ibu, karenanya terimalah Dia dengan sepenuhnya dan mengertilah akan Dia sesungguhnya. Siapakah Yesus, siapakah Tuhan kita. Bersyukur kalau saat penghujung tahun ini saya boleh kembali datang ke Pontianak di penghujung tahun. Kali pertama saya akan melihat pergantian tahun Old and New di kota Pontianak. Biasanya yang pasti di kota kami tinggal di Jakarta atau di kota-kota lain seperti zaman-zaman waktu anak saya kecil, kami ya paling tidak keluar kota lah, ada mungkin entah ke Bandung, entah ke keluar kota lah, intinya seperti itu kan. Nah ini puji Tuhan, kami satu keluarga boleh hadir, saya, istri dan Alvin juga plus Beben, kami semua satu tim pelayanan di Tangerang, di FLC Tangerang. Sementara pengerja, pemusik di sini pergi keluar Pontianak, kami dari Jakarta datang. Ya puji Tuhan, tidak mengapa karena kami percaya siapapun yang Tuhan kirim semua untuk kemuliaan dan hormat namanya Yesus. Bapak Ibu, saat pagi hari ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena di tengah-tengah ramainya pengajaran tentang kekristenan saat ini, kita perlu mengerti benar. Kita perlu benar-benar tahu gitu kan. Bukan cuma sekedar kita Kristen, tapi kita harus benar-benar tahu tentang kekristenan itu sendiri. Saya akan membahas berbicara tentang dengan tema saya berikan dibenarkan oleh karena iman. Dibenarkan oleh karena iman. Jadi kekristenanan kita jangan sampai kita cuma sekedar ikut-ikutan, tetapi kita tidak tahu gitu kan apa sih sebenarnya yang kita ikuti. Jadi kita tuh harus benar-benar tahu kekristenan yang kita ikuti itu ada kekristenan yang memang memuliakan nama Tuhan dan mengerti dan juga menjalankan kehendak-Nya gitu kan. Jadi saya berikan tema saat pagi hari ini dibenarkan oleh karena iman.
pada sekitar 506 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, 1517, berarti 506 tahun yang lalu. Itu ada suatu momentum yang terjadi, suatu kegerakan reformasi gereja oleh seorang yang bernama Martin Luther. Pasti Bapak Ibu tahu lah ya, siapa Martin Luther, yang akhirnya timbul yang namanya Protestan, gereja Protestan. Pada saat-saat waktu sebelum itu kan adalah gereja Roma Katolik, seperti itu kan. Nah, peristiwa itu memantik dan memicu semangat orang-orang pada saat itu. Mereka sudah mulai resah tentang ajaran kekristenan. Jadi cukup lama, kegelisahan mereka itu sebenarnya sudah cukup lama, udah 500 tahun yang silam. Kegelisahan mereka itu membuat ada satu kegerakan yang tadi dinamakan satu kegerakan apa namanya itu kegerakan reformasi oleh Martin Luther. Nah, mereka yang bergabung di dalam kelompok reformasi tersebut, mereka itu memperdebatkan mengenai satu pengajaran yang mengatakan katanya bahwa keselamatan manusia itu terjadi oleh karena perbuatan-perbuatan manusianya itu sendiri. Jadi oleh karena perbuatan-perbuatan manusia, jadi manusia itu bisa selamat. Nah, terus ada juga yang berpendapat mengatakan keselamatan itu terjadi oleh karena iman. Oleh karena iman. Nah, jadi ada dua versi. Yang satu kelompok mengatakan dia bilang katanya oleh karena perbuatan-perbuatan kita diselamatkan. Yang satu oleh karena iman kita diselamatkan. Nah, saya melihat ternyata mereka itu merujuk kepada mereka merujuk pada kitab yang namanya Galatia. Di dalam Galatia 2 ayat 16, Galatia 2 ayat 16, Paulus berkata, Galatia 2 ayat 16, Paulus berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, di sini, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Nah, penekanannya mereka tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, Paulus berkata seperti ini, dia katakan, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Nah, disitu lagi sebagian banyak orang pada saat itu menangkap sepotongan kalimat itu yang dikatakan hanya oleh iman mereka diselamatkan, bukan karena perbuatan. Nah, satu pembanding lagi mereka melihat kepada surat Yakobus 2 ayat 23. Yakobus 2 ayat 23. Dikatakan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, di ayat 24 dikatakan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, disinilah yang menjadi perdebatan pada saat itu, pada masa-masa 500 tahun yang lalu. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Berarti kan ada semacam kelompok-kelompok yang mengatakan kalau dari Paulus dia bilang oleh karena iman. Tetapi kalau di dalam Yakobus dikatakan bukan dari sekedar iman, tapi dibenarkan karena perbuatan. Nah, dari situlah terjadi semacam perdebatan. Nah, sesungguhnya perdebatan-perdebatan itu tidaklah objektif karena mereka melihat hanya sepenggal-sepenggal dari ayat-ayat kitab yang ditulis oleh para rasul-rasul pada saat itu, seperti Paulus yang menulis tapi dia baca sepenggal. Nah, disitulah yang memicu perdebatan. Karena itu kita akan merujuk
kita akan melihat kepada surat Paulus yang ada di Efesus. Kita akan melihat di Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan ayat 10. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, merujuk kepada surat Paulus yang di Efesus, di situ dikatakan kasih karunia yang kita dapat itu adalah bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah pemberian Allah. Jadi kita hidup saat ini adalah karena kasih karunia. Maka itu dibilang di dalam PL, di dalam perjanjian, di dalam PB, di dalam perjanjian baru adalah kehidupan yang merupakan hidup karena kasih karunia. Nah, karena kasih karunia itu karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, maka kita diselamatkan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini adalah orang yang sangat sebenarnya tidak mampu untuk membebaskan segala dosa-dosa kita kalau bukan kasih karunia Tuhan. Kita dibenarkan, kita diselamatkan. Itu semua karena adalah pemberian dari Allah melalui pengorbanannya, yaitu anaknya Yesus di kayu salib. Jadi itu adalah satu pekerjaan yang merupakan pekerjaan Roh Kudus. Karenanya jangan ada di antara kita yang memegahkan diri. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang bilang, oh saya selamat karena saya sudah melakukan A, B, C, D urutannya seperti itu. Tapi menurut saya tidak. Tetapi sekali lagi, seberapa besar pun, seberapa kekuatan kita pun, kita nggak akan bisa menghapus dosa-dosa kita yang begitu besar. Bapak Ibu perhatikan, setiap dalam kehidupan kita 24 jam. Saya percaya dalam perjalanan hidup kita selama 24 jam, pasti kita akan melakukan ada yang namanya dosa. Sedikit apapun itu dosa itu ada terjadi. Tapi karena kita hidup oleh kasih karunia, Allah memberikannya itu secara cuma-cuma. Jadi jangan pernah ada lagi di antara kita yang memegahkan diri bahwa kita selamat oleh karena pekerjaan kita, karena pelayanan kita, karena kehebatan kita. Oh saya mampu untuk melakukan pekerjaan Tuhan, saya hebat, saya bisa menyembuhkan orang. Jangan seperti itu, karena itu semua adalah pemberian Allah. Kita tuh bukannya nggak mampu lah, intinya kita untuk bisa bebas dari segala dosa kalau bukan kasih karunia Tuhan yang kita dapati. Jadi karena itu semua adalah ciptaan yang Yesus berikan di dalam pekerjaannya untuk setiap kita supaya kita hidup di dalamnya. Jadi keselamatan yang kita dapat adalah suatu anugerah dan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Cuma-cuma Bapak Ibu, cuma-cuma itu semua. Tetapi bukan artinya kita sembarangan untuk keselamatan yang kita sudah dapat, artinya harus kita jaga. Jangan kita salah gunakan. Terkadang kan orang suka menyalahgunakan, mentang-mentang kita semuanya mendapatkan secara gratis, secara cuma-cuma, kita tidak bisa menjaganya. Tapi itu harus kita jaga keselamatan itu. Nah, untuk menghindari, kita kembali ke atas. Untuk menghindari ya, perdebatan antara Paulus atau Yakobus yang tadi terjadi, nah kita harus memahaminya harus memahaminya dengan melalui dua cara. Saya mencatat di sini ya, dari perdebatan yang terjadi antara tulisan dari Yakobus dan Paulus, ternyata di situ tidak salah. Yang salah adalah kita yang menafsirkannya atau kita yang membacanya tidak lengkap. Nah, untuk kita dapat menangkap intisari dari semua itu, perdebatan-perdebatan itu tidak akan terjadi kalau kita pahami dari dua cara. Saya mencatat di sini pertama caranya, yaitu kita memahami secara konteks. Pemahaman secara konteks, kita percaya setiap kejadian harus kita pelajari dengan detail. Karena tidak mungkin ada satu pernyataan
yang tidak disertai oleh kejadian. Tidak mungkin ada satu pernyataan yang tidak dibarengi dengan kejadian. Jadi maka dari itu kita harus memahaminya secara konteks. Kita harus melihat konteksnya. Seperti Paulus pada saat dia katakan tadi dia bilang tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus kita selamat. Sebenarnya konteks pada saat itu Paulus tuh sedang menegur orang-orang yang ada di Galatia. Mereka merasa, mereka beranggapan mengenai bicara sunat. Pada saat itu kan bicara sunat pada saat itu kalau orang-orang yang katakan apa ya, yang bersunat itu yang layak, yang tidak bersunat tidak layak. Tetapi sesungguhnya Paulus mengatakan di sini kan, bukan itu kan berbicara sunat hati. Nah, kalau Bapak Ibu Bapak Ibu baca di Galatia 2 dari kitab Galatia 2. Petrus pun, Kefas pun sempat terpengaruh pada saat dia kumpul dengan orang-orang, dia duduk berkumpul dengan orang-orang tidak bersunat. Lalu datang orang bersunat, dia mulai goyah. Nah disitulah Paulus menegur. Jadi bicara tentang sunat itu kan berbicara sunat hati yang Paulus bilang. Bukan bicara sunat secara lahiriah. Nah banyak dari antara kita pada saat kita tidak mengerti berbicara kalau kita mau berbicara kudus di hadapan Tuhan kita harus melakukan sunat secara lahiriah. Tetapi kan bukan itu. Tetapi yang Paulus katakan sunat secara lahir ya, bukan secara fisik maksudnya gitu kan. Terkadang kan ya kalau tetangga kita kan berbicaranya tuh sunat secara fisik gitu kan. Tetapi di dalam konteks yang Paulus bicarakan di Galatia ini, Paulus tuh mengajar kepada seluruh jemaat-jemaat di Galatia untuk jangan menjadikan itu sesuatu menjadi jadi Taurat seperti itu loh gitu. Karena sekali lagi kita diselamatkan juga bukan melalui dari hukum Taurat. Paulus bilang seperti itu, bukan dari hukum Taurat kita diselamatkan. Nah bagaimana dengan Yakobus? Yakobus menekankan kepada perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kemunafikan yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Nah ini suratan Yakobus juga seperti itu. Kalau kita melihat kepada konteks yang sesungguhnya, Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17 dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, jadi Yakobus pada saat itu Tuhan sama dia menegur banyak orang di sana. Jadi mereka tuh dia melihat gitu kan, banyak orang cuman bisanya berkata-kata. Mereka cuman seperti orang Farisi tetapi tidak melakukan perbuatan-perbuatannya. Jadi dia hanya melakukan berdasarkan iman-iman gitu kan, tetapi dia tidak melakukan perbuatannya. Makanya itu yang dibilang itulah suatu kemunafikan alias obdo alias NATO, not action, talk only. Jadi orang cuma bisanya ngomong tapi nggak melakukan, ngomong tapi tidak melakukan. Itu nggak berkenan sebenarnya gitu kan. Jadi bukan itu. Makanya kalau kita melihat kepada konteksnya, Yakobus tuh menegur orang-orang di sana, mereka jemaat-jemaat di sana. Jadi janganlah kamu pada hanya cuma bisa omong, tapi lakukanlah perbuatan. Nah banyak di antara kehidupan kita selama kita bersosialisasi gitu kan. Banyak ada di antara kita melihat mereka tuh pandai sekali untuk berbicara, untuk ngomong. Tapi mereka tidak melakukan. Untuk apa seperti itu? Jadi jangan sampai menjadi orang yang munafik gitu kan. Pemahaman lah, lakukanlah gitu kan. Yang menjadi satu keseharusannya kita lakukan, Jangan cuma sekedar kita berteori. Jangan kita ngomong gitu kan.
Nah itu pemahaman secara itu Yakobus yang ngomong, dia melihat dari sisi konteks. Nah kedua yang tadi perdebatan yang kita dengar itu kita lihat dari unsur yang secara iman, pemahaman secara utuh atas iman itu sendiri. Nah disinilah saya akan melihat, kita akan membahas mengenai iman itu sendiri. Iman Kristen itu menjadi sesuatu hal yang dimiliki oleh umat Kristen sendiri. Maksud saya iman Kristen menjadi hal yang harus dimiliki oleh umat Kristen. Oleh kita semua, oleh saya, Bapak Ibu semua, iman Kristen kita harus pegang teguh. Iman juga menjadi syarat mendapat keselamatan. Syarat, ya kan? Iman menjadi syarat untuk mendapatkan keselamatan dari Yesus Kristus. Tanpa iman, kehidupan rohani kita akan mati dan seseorang tidak akan dapat berkenan di hadapan Allah tanpa iman. Namun demikian, iman bukanlah jalan pada keselamatan itu. Bukanlah jalan untuk menuju keselamatan itu. Tetapi satu-satunya jalan keselamatan hanya ada pada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang telah hadir. Yang saat ini kita rayakan sebagai hari ulang tahunnya Yesus Kristus Tuhan kita. Nah satu-satunya jalan keselamatan hanya ada pada Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi iman hanyalah sarana untuk mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi iman hanyalah sarana untuk mendapatkan keselamatan daripada Yesus Kristus sendiri. Nah pada dasarnya iman Kristen adalah keyakinan yang diajarkan oleh Yesus. Iman yang merupakan tindakan percaya dan penyangkalan diri. Jadi iman Kristen adalah keyakinan yang diajarkan oleh Yesus dan merupakan juga adalah tindakan percaya dan penyangkalan diri. Di mana seseorang tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri, namun harus bergantung kepada Yesus. Jadi tidak bisa kita bergantung pada kekuatan kita, tidak bisa kita bergantung kepada kehebatan kita, kemampuan kita, tapi kita harus bergantung kepada Yesus. Nah disinilah iman berbicara keyakinan. Tapi bukan cuma sekedar iman kita percaya tapi tanpa perbuatan. Iman harus disertai perbuatan. Tadi jelas dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Karena itu setiap iman yang kita yakinin kita juga harus melakukan perbuatan. Apa yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan itu? Ya perbuatan-perbuatan yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita banyak sekali. Di dalam kekristenan itu berbicara tentang kasih. Berbicara kasih berarti artinya kita harus mengasihi. Siapapun orang itu kita harus mengasihi. Jadi harus selaras. Antara iman dan perbuatan itu harus kita berjalan selaras. Karena tanpa perbuatan iman tidak juga bisa menyelamatkan. Tetapi hanya iman saja juga tidak bisa menyelamatkan kalau kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan. Nah yang umum sekali orang suka tanya. Apa yang dikatakan iman? Apa yang dimaksud iman? Pada umumnya mereka akan menjawab, yaitu Ibrani 11 ayat 1. Itu umum sekali, ya kan? Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya itu gak salah, itu memang benar. Jadi cuma sekedar iman yang kita tahu, ya cuma dasar dari segala sesuatu yang kita tidak harapkan. Bukti yang kita tidak lihat, itu memang benar. Tetapi kan nggak harus berhenti di situ Bapak Ibu kan. Maka karena itu, nah penekanannya yang saya mau bicarakan, kita hidup dibenarkan oleh karena iman. Karena iman cuma bukan sekedar yang kita tahu seperti Ibrani 11 ayat 1. Tetapi kita akan memahami arti iman yang sesungguhnya, yaitu melalui 3 aspek. Saya mencatat, untuk kita mengetahui arti daripada iman sesungguhnya, kita harus melihat dari 3 aspek. Pertama, iman aspek pertama yaitu dari pengetahuan. Berbicara pengetahuan, setiap manusia memiliki pengetahuan. Nah kalau ditanya, apakah iman itu? Dia akan jawab, Ibrani 11 ayat 1. Kalau hanya sebatas itu, berarti itu hanya sebatas pengetahuan. Karena dia baca di Alkitab, karena dia lihat di Injil. Memang betul, iman dikatakan. Ibrani 11 ayat 1. Itu hanya sebatas pengetahuan. Tapi tidak boleh berhenti sampai situ. Untuk kita bisa iman, kita bisa nyampai kepada yang sesungguhnya, kita harus ada tahapan yang kedua. Aspek kedua yaitu bicara keyakinan.
Setelah kita tahu tadi berdasarkan pengetahuan tentang iman, nah kita juga harus memiliki iman yang juga merupakan satu keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan atas apapun yang terjadi. Katakan, pergumulan dalam kehidupan Bapak Ibu, katakan bicara kesembuhan, sakit penyakit. Banyak kali orang bilang gini, oh saya beriman, ya Tuhan akan sembuhkan. Kalau cuma sekedar beriman, tapi keyakinan kita tidak sesungguhnya, itu tidak akan menyembuhkan, itu tidak akan menyelamatkan juga. Karena selain daripada iman yang sebatas pengetahuan yang kita miliki, tapi kita juga harus memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh. Kita harus yakin gitu kan dengan apa yang kita perkatakan, dengan iman kita sendiri gitu kan. Kalau kita pada saat mengalami mengalami sakit katakan gitu kan, kita butuh kesembuhan. Nggak salah kita minta berdoa sama banyak orang, nggak salah, tidak salah. Tetapi yang menurut saya alangkah lebih kuatnya lagi kuasa kesembuhan itu pada saat kita memiliki keyakinan. Selain kita memiliki iman secara pengetahuan, kita harus memiliki keyakinan yang kuat atas kehidupan kita sendiri. Tidak salah, sekali lagi saya bilang ya, banyak kali orang sedikit sakit berdoa, minta pendeta berdoa, minta hamba Tuhan berdoa, minta siapa berdoa gitu kan. Nggak salah. Tetapi sesungguhnya kalau menurut saya sekali lagi saya bilang, kekuatan dari semua itu adalah iman kita sendiri yang menyelamatkan. Tetapi iman itu tidak berhenti hanya sebatas di pengetahuan. Tapi harus ada keyakinan yang kuat, keyakinan yang benar-benar untuk kita bisa memperoleh kesembuhan itu. Bukan cuma berhenti di situ juga Bapak Ibu. Dari pengetahuan yang kita miliki, lalu kita memiliki keyakinan. Ada satu lagi aspek yang saya catat untuk benar-benar kita memiliki iman yang sesungguhnya. Yaitu yang ketiga, kita harus mempercayai. Selain pengetahuan, keyakinan, kita juga harus mempercayai. Trust. Bukan sekedar percaya. Kalau cuma sekedar percaya, ya cuma sekedar misalkan gini. Saya bilang Tutus bisa berakrobatan misalnya begitu kan, bisa loncat-loncatan. Saya percaya karena dia pernah latihan. Tapi pada saat saya diajak sama Tutus untuk ikut, saya nggak berani, saya nggak mempercayai, saya takut gitu kan. Saya cuma percaya gitu kan. Nah seperti halnya gini lah, Bapak Ibu sekarang. Bapak Ibu duduk di kursi gitu kan. Kalau Bapak Ibu nggak mempercayai kursi itu, Bapak Ibu pasti kan takut, pasti jatuh kan. Tapi saya yakin Bapak Ibu mempercayai gitu kan. Anda duduk di kursi dengan mempercayainya. Sehingga Anda dengan nyaman duduk bisa sambil ya angkat tangan gitu kan. Tidak merasa takut karena Anda mempercayainya. Nah disinilah kita butuh yang namanya tahapan ketiga, aspek ketiga yaitu mempercayai. Jadi selain pengetahuan yang kita sudah miliki, kita harus memiliki keyakinan dan harus dilengkapi dengan mempercayai. Nah demikian juga saat kita mengalami pergumulan. Seperti tadi saya katakan kita sakit. Pada saat kita mau yakin kita akan sembuh. Selain kita beriman dengan secara pengetahuan yang kita tahu. Yang kita baca setiap hari di Alkitab. Terus kita memiliki keyakinan karena kita tahu Yesus adalah Tuhan kita. Tetapi yang ketiga, kita harus mempercayainya. Sungguh-sungguh kita mempercayainya. Menyerahkan semuanya ke dalam tangannya. Kita percaya sepenuhnya, Tuhan aku serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Apapun yang terjadi aku percaya. Makanya harus ada yang namanya iman yang benar. Nah disinilah iman yang benar. Bukan iman yang besar. Karena Yesus gak pernah ada tulis di Alkitab. Milikilah iman yang besar sebesar gunung. Gak ada. Tapi Yesus bilang cuman, walaupun Anda mempunyai iman sebesar biji sesawi. Nah artinya apa? Kecil kan biji sesawi kan. Jadi bukan itu. Tetapi yang dimaksud memiliki iman yang benar adalah gini. Kalau iman yang besar dulu dah. Kalau iman yang besar begini. Saya berkata kepada gunung itu akan pindah. Ya kalau pada saat itu pindah dia percaya. Tetapi kalau gunung itu tidak pindah. Bagaimana? Tetapi kalau orang yang memiliki iman yang benar. Pada saat dia berkata gunung ini akan pindah. Atau sakit saya akan sembuh. Tetapi kalau pada saat belum sembuh, tetap kita mempercayai. Oh Tuhan aku percaya. Di balik semua ini Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah. Jadi tidak terpengaruh. Mau sembuh mau tidak sembuh. Karena kita memiliki iman yang sempurna. Selain pengetahuan, selain keyakinan
dan kita benar-benar mempercayai. Nah itulah yang menjadi iman sempurna seutuhnya gitu kan. Jadi apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu mengalami pergumulan atau apapun, ya nggak salah, sekali lagi saya bilang nggak salah kita minta didoakan oleh siapapun. Tapi cobalah kita miliki iman kita, kepercayaan kita dan sungguh-sungguh mempercayainya kepada Yesus. Itu jauh lebih dahsyat, itu jauh lebih powerful seperti itu. Nggak salah sih, sekali lagi saya bilang jangan diartikan oh ternyata tidak boleh ya kalau minta doa dengan pendeta. Bukan ke situ. Nggak salah gitu kan. Tetapi yang saya mau katakan, marilah sebenarnya kita nih orang-orang umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah dikasih kuasa. Kan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga kan dia sudah berpesan memberikan kuasa kita untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan sakit penyakit. Nah begitu pula kita kalau misalkan ada mengusir setan lah, roh-roh setan gitu. Sebenarnya kita sudah dikasih kuasa. Sebenarnya kita sudah memiliki kuasa itu. Untuk itu pergunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah kasih kuasa itu kepada kita untuk kita gunakan gitu kan. Jadi sekali lagi kalau kita benar-benar memegang teguh prinsip ini, saya yakin percaya semuanya itu jauh lebih powerful. Jadi selain tadi kita beriman, kita juga harus melakukan perbuatan. Jangan cuma berkata-kata, jangan cuma kita tahu sebatas pengetahuan, tetapi kita harus melakukan. Harus melakukan, mempercayainya. Karena iman dan perbuatan itu bagaikan dua sisi mata uang. Iman dan perbuatan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Iman dan perbuatan harus berjalan selaras. Jadi kita harus memiliki iman yang benar. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita berolehnya itu semua karena dengan cuma-cuma. Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Jadi jangan sampai ada kita yang hanya berhenti sebatas iman itu di pengetahuan. Setelah itu kalau ditanya ya udah saya memiliki iman, gak apa-apa. Tuhan tahu kok hati saya memiliki iman. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh yakin, ya percuma. Atau kita yakin cuma sekedar ngomong, tetapi kita tidak mempercayai dengan penuh-penuh, dengan sepenuh hati. Itu pun menurut saya belum sempurna, belum menjadi sesuatu kekuatan yang besar. Jadi biarlah menjelang untuk masuk di tahun yang baru, di tahun 2024 besok, kita boleh sama-sama lebih lagi untuk memiliki iman yang sempurna, iman yang sesungguhnya yang lebih powerful. Jadi untuk supaya kita benar-benar tahu kekuatan yang dari Tuhan itu ada pada setiap kita untuk kita menyembuhkan orang sakit. Saya percaya di sini banyak sekali banyak untuk berdoa gitu kan, untuk ya kan kalau kita lihat kan di sini setiap kali kalau ada KKR kan banyak sekali yang datang. Saya percayalah Bapak Ibu tuh sebenarnya sudah mampu untuk bisa melakukan semua itu. Jadi kapanpun tanpa KKR pun pada saat ibadah-ibadah minggu gini kan, pada saat ada yang datang dengan sakit penyakit, Bapak Ibu kan sudah bisa melakukannya gitu kan bagi orang-orang yang baru datang. Jadi biarlah kita memiliki iman yang sungguh-sungguh sempurna, yang powerful seperti itu kan. Nah penutup kita akan lihat di Wahyu 22 ayat 17. Wahyu 22 ayat 17. Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Hidup kekal adalah pemberian yang cuma-cuma, yang boleh diterima oleh siapa saja. Nah Bapak Ibu, biarlah semua yang sudah kita belajar saat pagi hari ini boleh kita
praktekkan, boleh kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya masuk di tahun 2024 di tempat ini akan jauh lebih banyak jiwa datang, banyak jiwa dimenangkan, dan Bapak Ibulah orang-orang yang akan nanti menjangkau setiap mereka dengan kuasa-kuasa yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Saya undang bangkit berdiri. Saya serahkan kepada Tutus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, hamba telah berkata untuk kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini. Hamba berdoa untuk setiap kami semua yang ada ya Tuhan boleh mengerti ya Tuhan. Dan kami boleh memiliki iman yang seutuhnya ya Tuhan. Iman yang sempurna ya Tuhan. Mampukan setiap kami ya Tuhan mengerti ya Tuhan. Berikan pada setiap kami ya Tuhan hati, pemahaman yang bisa menangkap semua apa yang Tuhan mau ya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, hamba telah berkata-kata berakhir, tetapi biarlah kuasa-Mu, firman-Mu terus ada hidup di dalam setiap kami selama-lamanya buat setiap umat-umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, mari bersama-sama kita mau bersatu dalam doa lagi. Bapak terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Bapak pagi hari yang indah ini. Kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami terima kasih Tuhan buat teguran melalui firman Tuhan yang Kau tujukan kepada setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan Pastor Denny dalam pelayanannya. Kau tambah-tambahkan lagi ya Tuhan kapasitas kepada hamba-Mu ini. Engkau memberkati usaha pekerjaan, kesehatan dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, sebentar juga kami akan memberi ya Tuhan Yesus persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Bila Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Terima kasih Tuhan, bila persembahan ini menjadi pedupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Bila persembahan ini Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, mari yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama dan saya katakan amin. Saya silakan duduk. Oke, untuk pengumuman nanti sore kita akan masih ada ibadah juga di tempat ini, ibadah raya kedua.
Selanjutnya untuk kegiatan Menara Doa hari Senin tetap diadakan Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah untuk komsel akan mulai di awal tahun ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Nanti untuk info akan kita sharekan di grup. Untuk komsel mungkin di sini ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum mengikuti komsel. Silakan nanti ada 3 komsel di tempat ini. Itu bisa mengikuti Bapak Aliang, Pak Andi dan Pak Agus. Untuk Bapak Aliang di wilayah Purnama, Bapak Andi wilayah Serdam, dan Bapak Agus di wilayah Desa Kapur. Oke, sekian saja. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal dan menyambut tahun baru bagi kita semua. Biarlah sukacita daripada Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita semua. Amin. Haleluya, mari saya jemput Bapak Ibu Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri persekutuan kita pagi hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah studi anak-anakmu, diberkatilah segala kesehatanmu. Terimalah berkat dari Bapa di surga bersama persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang sudah menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menjelang tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Tuhan memberkati.